dicatat ninggalin sholat. Maka diperkuat oleh ayat Quran, masalah katum fi sakor. Hai, kenapa engkau masuk neraka sangkor? Apa mereka jawab? Qalu lam nakum minal musholin. Dulu aku nggak mengerjakan sholat Pak malaikat. Makanya malaikat tuh di dalam neraka itu marah, bawa bodem besar Pak. Dengerin baik-baik. Itu malaikat saking jengkelnya sama hamba-hamba Allah yang katanya hamba Allah tapi nggak ibadah kepada Allah. Ditanya sama malaikat, ya ma'asyiral jinni wal insi, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayat. Para jin, hai para manusia, kenapa engkau masih bisa masuk neraka jahanam? Kenapa engkau bisa masuk neraka? Bukankah dahulu sudah datang diutus para nabi dan para rasul menceritakan tentang ayat-ayat Allah, memberikan kabar dengan ayat-ayat Allah? Emangnya dulu nggak ada para habaib ngajar ngaji? Emangnya dulu nggak ada masjid, para mubalik, para khatib? Hai hamba-hamba, hai manusia, kata malaikat, saking jengkelnya sama manusia, kenapa anda masih bisa masuk neraka? Bukankah sudah diutus para nabi dan para rasul? Bukankah sudah diutus para habaib? Bukankah sudah ada diutus para tuan-tuan guru, para asatiz wal asatizah? Emangnya nggak ada di zamanmu? Apa jawaban mereka, orang-orang yang masuk neraka? Qalu syahidna ala anfusina. Betul, aku menjadi saksi atas diriku sendiri. Betul wahai malaikat, dulu ada pengajian cuman aku tidak datang. Betul malaikat, dulu banyak habaib, banyak kiai, banyak asatid wal asatizah buka majlis taklim, majlis zikir, cuman akunya yang nggak mau datang. Betul malaikat, ada seruan azan, panggilan-panggilan sholat, tapi aku nggak datang. Kenapa? Kata malaikat, wa gharratkumul hayatud dunya, karena dunia telah menipu kami. Dengan apa? Dengan kemewahan dunia, sehingga hamba-hamba yang beragama Islam, orang yang mengatakan agamanya Islam, dia masuk neraka jahanam. Nauzubillahi min. Tuh, hati-hati. Jangan ngegampangin sholat. Subuh kesiangan, duhur masih banyak pekerjaan, asar nanggung, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Itu hamba yang kayak begitu nggak bakal mendapatkan nikmat dunia wal akhirah. Hati-hati, jangan ngegampangin sholat. Tips yang pertama, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, agar kita selamat, najalisu ma'aman taliki sholat. Jangan duduk sama orang yang nggak ngerjain sholat. Coba semuanya ada 5 orang nih lagi ngumpul, lagi main. Entah dia main ML kah, entah dia main fire kek. Bener gak ngomong gitu? Yang paling bejatnya lagi main slot, goblok tuh. Ada di sini yang main slot, jadi ada. Banyak. Tobat lu semua. Ada yang kayak gitu? Hah? Ada. Hah? Di sini nggak ada ya? Alhamdulillah semua di sini orang-orangnya iman semua. Nggak ada yang mau amin. Ya Rabbal. Saya ngelihat nih cahaya dari ibu-ibu semua, masya Allah, pancarannya sangat luar biasa. Ada lampu. Alhamdulillah. Tajalisu ma'aman taliki sholat. Jangan duduk sama orang yang sholat. Dikit-dikit nanti ketika azan lagi ngumpul bareng-bareng, ntar aja lah sholatnya lah, karena lagi asik. Lu jangan AFK lu, tanggung nih, kan kayak gitu. Jangan lu, atau yang main slot, bentar lagi dapat petir nih, petir beneran dari langit, mampus mati. Gitu. Apa kata ulama mengatakan? Jalisu al-ulama wal ulama. Duduklah engkau bersama alim ulama, sekalipun kita bukan ulama. Duduklah kita bersama alim ulama, sekalipun kita ini ahli maksiat. Duduk saja kita kepada alim ulama. Banyak ustaz, banyak ulama, duduk deketin. Meskipun kita ini bukan ulama, meskipun kita ini bukan kiai, meskipun kita ini ahli maksiat, duduk sama alim ulama. Apa keberkahannya kata Allah? Innallaha ta'ala nafarallahu quluban binuril hikmah. Orang-orang yang duduk bersama alim ulama, Allah munculkan dalam hatinya binuril. Setelah sudah selama duduk sama alim ulama, maka ada tips yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu setiap waktu.
perbaharuilah imanmu setiap waktu. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman wahai Rasulullah? Apabila kami harus bisa beli pakaian baru, kami mampu bisa beli pakaian baru. Kalau kami disuruh untuk beli kendaraan baru, kami bisa membeli kendaraan baru. Tapi kalau iman baru kayak gimana ya Rasul? Kami nggak tahu. Coba nih bayangin. Yang namanya yang baru-baru kan seneng ya Pak ya? Bu, yang baru-baru seneng apa enggak? Punya handphone baru, maunya dipakai terus. Punya motor baru, maunya keliling-keliling terus. Punya mobil baru, pengennya muter-muter terus. Punya istri baru, pengennya malam terus. Gitu kan? Nih kayak anak-anak kecil, kalau mau lebaran, lagi tidur di sampingnya baju lebarannya. Baju barunya, udah disayang-sayang kan kayak gitu. Karena baru, seneng. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aksiru, perbanyaklah min qauli la ilaha. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha. La ilaha. Banyakin malam-malam. Matiin lampunya di kamar, zikir sendiri, tarik dari bawah pusar la ilaha illallah, dirasain betapa nikmatnya menyebut nama Allah. Makanya Bu, Pak, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, silahkan cari ketenangan di muka bumi ini, nggak bakal dapet, karena ketenangan itu ada di dalam kalimat-kalimat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bizikrillah wala tatma'innul. Orang-orang yang iman ketika dia nyebut nama Allah, kulub, hati dia akan tenang. Hati dia akan tentram. Lagi pusing mikirin duit, belum bayar kontrakan, belum bayar cicilan, keluarga begini segala macam. Dia sebut nama Allah. 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 Paham? Paham? Woi, paham nggak? Jelas nggak? Paham nggak? Pertama, jangan duduk bersama orang-orang yang ninggalin sholat. Yang kedua, agar udah mantap sholatnya, biar nambah lagi imannya, selalu diperbaharui lagi imannya, maka selalu memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kita sholawatan dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, ighfir lana. Ini bulan Rajab yang mulia, bulan pengampunan dan berdoa, bulan bertaubat para hamba pada Allah yang Maha Esa. Allahumma salli ala fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, ighfir lana. Bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Banyak istighfar dan berdoa agar diampunkannya dosa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan, ighfir lana dzunubana. Isra Mi'raj di bulan Rajab, Nabi mendapatkan
lana bil rajab wa syabana wa balina ramadana ighfir lana dhunubana. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ini kita udah masuk 1 Sya'ban nih ya. Bulan Rajab udah berlalu. Udah banyak-banyak istighfar sama Allah belum? Hah? Jangan sombong, istighfar sama Allah udah belum? Berapa kali? 2 kali. Pelit amat. Kayak dosanya, coba di sini angkat tangan selain yang masih kecil ya. Di sini ada yang nggak punya dosa, tunjuk tangan. Ada nggak yang nggak punya dosa? Saya anak kecil. Ada? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya mengakui kita semua banyak dong. Maka sejatinya kita harus banyak astagfirullahal. Cuman Rajabnya udah lewat. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Jangan semena-mena, nanti aja Rajab yang akan datang lagi saya bakal istiqomah lebih banyak. Kayak panjang umur loh. Betul apa enggak? Maka hati-hati, kadang setan suka ngekemas dengan baik. Contoh, ada. Nih suka banyak yang salah nih, bukan ulama tapi ubaru. Bukan ulama tapi ubaru, ulama yang baru. Kenapa? Mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia habib, ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakinya diangkat sama dia, rokok dulu. Nanti baru juga aja. Gitu berarti dia itu nggak nyontoh kayak Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Handphone nantilah. Baru juga asyhadu an la ilaha illallah. Berarti tandanya nggak Isra Mi'raj. Orang malam ini udah Isra Mi'raj, memperingati daripada Isra Mi'rajnya Nabi, sholatnya awal sahabat nanya sama Nabi, ayyul amal ahabbu ilallah. Wahai Nabi, amalia apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Sholat awal Kalau udah azan jangan ngudut baik. Enggeus ngap napas Senin Kemis. Kok mulung rokok. Rokok. Jangan. Ngomen HP. Enak ngelihatnya. Betul apa enggak? Misalkan udah dengerin baik-baik Isra Mi'raj, ayo berubah. Bikin Nabi senang, bikin hati Nabi senang. Apalagi nanti kalau misalkan udah datang malam-malam tahun barunya Masehi ini, ya Allah ya Karim. Tahun baru, hotel Oyo penuh. Banyak anak-anak yang lahir di bulan Januari lantaran apa? Bekas malam tahun baru. Na ilahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Rugi serugi-ruginya. Na'udzubillahi min. Kalau udah azan as-salatu ala waqtiha, ayo buru-buru sholat. Jangan ngegampangin sholat. Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat Nabi, kita bukan cucunya Nabi. Maka ayo sama-sama raih rahmatnya Allah. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Kita masuk surga bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga bukan karena haji kita. Kita masuk surga bukan karena umroh kita. Tapi kita masuk surga lantaran rahmatnya Allah Subhanahu. Bagaimana cara kita meraih rahmat Allah? Ini malam nunggu lama banget. Besoknya udah mulai kerja, nanti jam 3 ada yang sholat tahajud, nanti jam 4 atau jam setengah 5 sholat subuh. Sabar dalam taat, meraih rahmat Allah, diambil rahmat Allah. Allah ngelihat, hamba gua meskipun tertatih-tatih, dia tetap mau berjamaah sholat subuh. Meskipun dia lelah, dia mau ibadah sholat. Maka Allah melihatnya dari perjuangan itu manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu.
subhanahu. Yang paling penting adalah wanita, jangan ngebohongin emak bapak lu. Neng gak sholat, orang lagi halangan. Perasaan kata bapaknya halangan mulu halangan. Gak percaya lihat sendiri nih, jadi malah ditantangin kayak begitu. Kalau misalkan itu ibunya yang ngeliat, jadi biar anak perempuannya ini jangan coba-coba untuk ninggalin sholat. Yang paling diuji itu perempuan. Kalau bersihnya udah di tengah malam, kadang dia nggak mau bersih-bersih, nanti aja lah nunggu pagi mandinya, berarti dia ninggalin sholat subuh. Harusnya dia bangun dan mandi jam 12, jam 1, dan jam 1 udah bersih total, buru-buru langsung ada yang kayak gitu, ada nggak? Paling engke baik lah, kebanyakan engke lama-lama jadi bangke. Ya sholat. Hikmah Isra wal Mi'raj yang pertama tadi saya sampaikan, pengakuan kepada Allah bahwa kita itu lemah, kita bisa mengucap nama Allah itu pun diizinkan sama Allah. Coba nih habis pulang tidur melek matanya tiba-tiba buta, pas ngeliat, Bu, kok bapak nggak bisa ngeliat? Ya wajar bapak nggak bisa ngeliat, kenapa? Belum bayar sama Allah. Coba kalau apa-apa semuanya mesti bayar, ini kan rahmat dari Allah, kita bisa melihat tapi kita nggak perlu bayar sama Allah, betul apa enggak? Kita bisa bergerak ini tangan, nggak perlu bayar juga. Cuman kita balasnya apa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan sama kita, harus semakin banyak rasa syukur kita kepada Allah. Sama seperti Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau kakimu sampai bengkak ketika engkau sholat? Kenapa engkau sholat sampai kaki bengkak? Kenapa ya Muhammad, ya Rasulullah? Engkau adalah Sayyidul Mursalin, engkau adalah kekasih Allah, tak mungkin sehelai rambutmu masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Tak bolehkah aku bersyukur kepada Allah yang sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, maka aku balas dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita banyak dikasih nikmat sama Allah, jadi wajib harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Yang terakhir ya, daripada cerita perjalanan hikmah Isra wal Mi'raj, tahu Abu Lahab, yang Abu Lahab nyebarin fitnah. Abu Lahab nyebarin fitnah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk fitnahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sangat jujur, sangat arif dan bijaksana. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy sangat demen sama Nabi Muhammad atas kejujurannya. Singkat cerita jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab menceritakan peristiwa perjalanannya Nabi kepada Abu Bakar. Agar kenapa? Agar Sayyidina Abu Bakar nggak percaya perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ditempuh dengan waktu 1 malam saja. Ini handphone bisa chattingan kita dari Jakarta ke Surabaya ke Medan, karena ada prosesnya dulu, belum dari satelitnya. Itu ilmu manusia. Atau transfer duit dah, dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya ke Jambi, dari Jambi ke Makassar, itu bisa transfer duit cepet langsung nyampe. Itu ilmu makanya banyak orang yang nggak bisa mencerna perjalanan peristiwa daripada kehebatan dan maha dahsyatnya Allah Subhanahu. Suatu ketika Abu Jahal ini, Abu Lahab ini menceritakan fitnahannya Nabi. Wahai Abu Bakar, ada orang PA, ini kurang ajar nih Abu Lahab ngomongnya kayak gitu. Kenapa emangnya? Ada manusia yang katanya perjalanan dari Mekah sampai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina dijemput cuma 1 malam. Apa kata Abu Bakar? Oh, nggak percaya saya. Benar ada orang kayak gitu. Saya nggak percaya, kata Abu Bakar. Abu Lahab senang. Akhirnya ada yang satu sefrekuensi sama saya. Akhirnya saya mau sebarin di kebohongan Muhammad, kata Abu Lahab. Apa kata Abu Bakar? Emang siapa orangnya? Itu gurumu. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tunggu dulu. Kalau Muhammad yang berbicara, saya 1000% percaya kepada Nabi Muhammad. Maka digelar mendapatkan As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar karena apa? Yang membenarkan orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dalam kitab dijelaskan ada manusia, Nabi Muhammad itu selalu sedih. Kenapa? Sedih melihat umat akhir zaman yang dimana nanti dia amal ibadahnya ketika berjumpa kepada Allah pada saat pertimbangan yaumul mizan, itu amal ibadahnya nggak ada, sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada, taatnya nggak ada.
Apa kata Nabi Muhammad? Nanti umat akhir zaman banyak yang bangkrut. Apa kata sahabat? Apa yang maksud bangkrut ya Rasulullah? Apakah dia yang punya hartanya hilang? Bukan. Tapi dia yang punya amaliyah. Amaliyahnya tidak ada di buku catatannya. Apa dalam kitab dijelaskan? Ibta'at abdu kitabahu yaumal qiyamah fala yara fihi hasanatan. Aina salati, aina siyami, aina ta'ati. Ada seorang hamba yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang buku amaliyah dan catatan baiknya. Wahai Allah, aina salati? Di mana pahala salatku? Wahai Allah, aku tahu aku masih hidup. Aku selalu mengerjakan salat wahai Allah. Tapi kenapa enggak ada ya Allah amal ibadah salat? Aina siyami? Wahai Allah, di mana pahala puasaku wahai Allah? Aku masih ingat, aku masih melaksanakan puasa wahai Allah. Aina ta'ati? Wahai Allah, di mana pahala taatku wahai Allah? Aku ta'lim, aku zikir, aku puasa sunnah, aku sholat sunnah, tapi nggak ada pahala taatku wahai Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala bilang sama tuh hamba, betul engkau sholat, betul engkau puasa, betul engkau taat, tapi apa? Al-istidlal bil uyubil khalqi. Karena lisanmu selalu memfitnah tetangga-tetanggamu. Mulutmu selalu menceritakan aib saudara-saudaramu. Mulutmu selalu menggibahkan saudara-saudara. Orang yang diomongin, orang yang difitnah, orang yang diadu domba. Sabar. Kenapa? Pahala sholatnya lagi ditransfer sama orang yang dibicarakan. Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang suka membicarakan aib orang lain, orang yang selalu fitnah orang lain, orang yang selalu menggibahkan orang lain, hati-hati, amal ibadah ente bakalan angus. Ibadah ente bakal ditransfer sama orang yang ente bicarakan. Na'udzubillahi min. Maka hikmah ini sangat luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita mau cerna ini perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam lubuk hati dan keimanan kita, agar kita pun sama bisa Isra, agar kita bisa banyak perubahan. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadi sholatnya lalai jadi awal waktu, yang tadinya terus nggak mau baca istighfar dia banyak baca istighfar, yang tadinya suka ngomongin orang dia stop. Itu tandanya mencintai Nabi, itu tandanya menghormati Nabi, itu tandanya tulus cintanya sama Nabi. Sewaktu-waktu wahai jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika padang mahsyar manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Sayyidina Muhammad. Dan Nabi Muhammad lisan pertama yang diucapkan olehnya bukan menanyakan abahnya, bukan menanyakan istrinya, bukan menanyakan ibunya, tapi nanya Nabi Muhammad kepada Allah, aina ummati? Wahai Allah, di manakah umatku? Nanti seluruh umat, seluruh manusia nanti pada mahsyar mereka berkumpul, mereka ingin memintakan syafaat kepada Nabi. Bayangkan hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, 1000 tahun lamanya, 10.000 tahun lamanya dicuekin oleh Allah di padang mahsyar, yang matahari cuma segengkal, yang ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang berjalan dengan lidahnya, ada yang tenggelam dengan air keringatnya, dengan siksaan yang begitu sangat luar biasa. Mereka jalan menemui Nabi Adam. Wahai Nabiullah Adam, berikan syafaatmu kepada aku wahai Nabiullah Adam. Apa kata Nabiullah Adam? Gak bisa, aku mengurusi umatku juga sudah susah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah Ibrahim, mintakan syafaat kepada Allah agar kami semua selamat disiksa di padang mahsyar, untuk disegerakan di mana kami ditempatkan oleh Allah, karena di padang mahsyar begitu sangat luar biasa. Nabi Ibrahim gak bisa ya maaf. Lalu datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun gak bisa. Datang lagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun gak bisa hadirin. Tapi ada satu Nabi yang dimana Nabi tersebut yang menyari-nyari umatnya, dan seluruh umat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah khatamun nubuwah, engkau adalah sayyidul mursalin, isfa'lana. Dia minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan syafaatmu ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sujud jamaah sekalian di padang mahsyar, sampai Allah bilang, ya Rasulullah, wahai kekasihku, bangun, tidak ada yang boleh ibadah lagi di padang mahsyar. Minta apa kau ya wahai kekasihku, bangun. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, lalu mengadahkan kepalanya, lalu sujud lagi. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, bangun, jangan sujud. Minta, mau kau minta apa? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, wahai Tuhanku,
maka segerakanlah hukuman untuk masuk kepada persidangan. Jangan kau hukum manusia umatku di padang mahsyar. Ya Rasulullah, wahai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau minta itu aja, nggak perlu engkau sujud kepadaku ya Rasulullah. Ya, baik nggak Nabi sama kita? Baik nggak Nabi sama kita? Nabi Muhammad sujud di Ka'bah, sama Abu Lahab ditaruh kotoran unta. 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah, dicaci, difitnah, dimaki, dizalimi. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabar. Sampai Abu Lahab bilang, hai para penduduk Mekah, jangan kau ambil kotoran unta. Kalau ada yang membersihkan di punggungnya Muhammad, maka saya akan penggal kepalanya. Gak ada yang berani. Akhirnya datang sahabat ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Ya Fatimah, abahmu di belakangnya ada kotoran unta. Datang Sayyidatuna Fatimah, lalu dibersihkan. Ya Rasulullah, wahai abahku, wahai bapakku. Segitunya Nabi untuk kita jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka Nabi bawa oleh-olehnya sholat. Maka jangan sampai kita sia-siain sholatnya. Jangan buat Nabi sedih pelantara karena kita punya adab, punya akhlaknya sangat minim. Jangan sampai kita ini mengecewakan Nabi. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun Anda, apapun gelar Anda, sebesar apapun kekayaan Anda, ketika Anda bersujud kepada Allah, Anda setara dengan hamba-hamba yang lain. Jangan datang ke musolah bawa pangkat, jangan datang ke musolah dengan bawa harta. Ingat, semua lurah, camat, polisi, presiden kalau masuk musolah atau masjid buka sepatu apa enggak? Orang miskin kalau ke masjid buka sepatu apa enggak? Pedagang kalau ke masjid buka sepatu apa enggak? Semuanya buka sepatu. Di dalam masjid semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu. Gak ada yang boleh membawa pangkat, jabatan, harta. Jangan panggagah-gagahnya, jangan sampai ngerasa paling hebat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga udah terlalu malam, kayak juga gak bisa lama-lama karena udah kemalaman. Karena di teleponnya itu kita janjiannya itu kita tanya ini berapa nih acaranya, rondonya kayak gimana. Karena ini hari apa? Malam Rabu ya? Malam Rabu, bukan hari libur. Besok pada kerja kan? Bener gak? Nah, jangan sampai bolos kerjanya, nanti aku dipecat sama bosnya. Iya. Apalagi kalau sholatnya juga libur. Naudzubillahi min. Jadi jangan salahin saya, ih lama ceramahnya. Bukan gua yang lama. Yang lama itu acaranya. Guanya terakhir. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pikiran kita jam 10 naiknya. Nggak taunya jam 11. Dari jam 11 sampai jam 12. Asian jamaahnya udah pada lapar, udah pada melotot begini. Ngerti nggak? Enggak. Itu melotot kenapa? Nahan lapar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kesimpulan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama, pengakuan. Ingat bu, sholatnya ngaku. Ya Allah, makasih ya Allah, tadi malam aku udah ikut Isra Mi'raj, ngomong kayak gitu sama Allah. Ya Allah, makasih aku masih bisa sholat ya Allah. Berapa banyak orang yang gak diizinkan sholat sama Allah. Pengakuan. Yang kedua, tajanisum aman kali ke sholat. Nih, kalian semua, jangan sampai duduk sama orang yang gak ngerjain sholat. Perempuan-perempuan kalau ngumpul tolong deh, kalau ngumpul jangan suka gibah. Kalau udah ngumpul satu, manggil temennya, datang dua, manggil temennya tiga, itu tuh awal mula penggibahan dimulai. Datang ngumpul, Siska, lu tahu nggak si Yuni gini-gini. Nah, udah mulai nih drama-drama sinetron. Udah ketemu nih. Kalau udah, lu tahu nggak? Nih, kalau udah diawali dengan kalimat, lu tahu nggak? Di situ awal cikal bakal gibah dimulai. Hati perempuan-perempuan, yang laki-laki juga sama. Jangan itu. Dua, tajalisu ma'aman taliki sholat, usahakan teman-temannya pada rajin ibadah. Yang ketiga, la ilaha illallah, untuk selalu istiqomah, imannya selalu baru, banyak-banyakin la ilaha. Yang terakhir, dari keseluruhannya hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, jangan menggampangkan ya dek ya. Sholat yang benar, ibu perhatiin anak-anaknya bu, bapak perhatiin anak-anaknya pak, karena anak-anak bapak ini yang bakal meneruskan estafet perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin
Salatullah, salamullah ala Taha Rasul. Salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadith Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadith Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bad. Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa أشغل الظالمين للظالمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil من الظالمين. وأخرجنا من بينهم السالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Kenapa berdiri? Ada berdiri ngapain? Aku aja belum bangun. Berdiri. Doa dulu, doa. Langsung doa ya. Bu, jangan balik dulu, doa dulu. Habis doa, dapat angkat satu. Cuman isinya nggak ada. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna bil afiyah wa salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ij'alna bil afiyah wa salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma salimna al muslimin bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma salimna al muslimin bi haqqi syafaati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.